Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 4 dengan materi pertemuan kelima, yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pada materi pertemuan kelima ini, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, di mana terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Eki Fatika dengan NIM 1120489. Yang kedua, Rifan dengan NIM 11190115. Yang ketiga, Dersia UG dengan NIM 11200505. Dan yang terakhir, saya sendiri, Anies Fasyaloho dengan NIM 11200352. Dalam materi pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang sudah sering kita dengarkan, kita sudah tidak asing lagi dengan kata hak dan kewajiban. Adapun hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dan dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan, menurut Notonagoro pada tahun 1975. Adapun beberapa contoh kompleks dari hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban ini yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti salah satunya yaitu ketika kita menerima kita dalam dunia pendidikan. Kita menerima hak kita dalam bentuk pelajaran yang baik dari guru ataupun dosen. Sedangkan kita juga harus melakukan kewajiban kita, yaitu contohnya menaati tata tertib dalam sekolah tersebut, dan atau mungkin menaati dan menghormati teman-teman maupun guru ataupun dosen di lingkungan kita. Adapun salah satu contoh lagi yaitu seperti ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja, tentunya kita akan mendapatkan hak kita, yaitu berupa gaji, dan ketika kita mendapatkan gaji kita, berarti kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu kita bekerja dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak yang kita inginkan. Begitu kira-kira contoh dari timbal balik antara hak dan kewajiban ini. Begitu juga dengan hak dan kewajiban warga negara, yaitu merupakan wujud dari hubungan antara warga negara dan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di mana bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Ada salah satu contoh hak warga negara atau hak kita sendiri sebagai warga negara di Indonesia, yaitu contohnya mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan contoh kewajiban kita sendiri sebagai warga negara yaitu tolong menolong antara sesama kita, menaati peraturan yang ada di negara kita ini, dan membayar pajak juga salah satu contoh utama kita sebagai kewajiban kita dalam negara ini. Kira-kira begitu contoh dari hak dan kewajiban antara warga negara dan negaranya. Mengenai hak dan kewajiban, seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu kala, ketika kita dalam masa peperangan, penjajahan, hubungan antara hak dan kewajiban ini masih kurang, karena seringkali warga negara hanya mendapatkan atau hanya dituntut untuk melakukan kewajibannya saja. Kita hanya diperbudak dan hanya dituntut untuk melakukan kewajiban kita. Sedangkan hak dari warga negara Indonesia sendiri tidak diberikan. Jadi itulah perlunya ditegakkan antara hubungan hak dan kewajiban ini. Hak dan kewajiban warga negara dan negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mulai dari pasal 27 sampai pasal yang ke-34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia,
dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban hak asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun secara filosofi tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Dalam konteks ini, di Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Maka dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia. Sampai saat ini, antara hak dan kewajiban pun belum ada keseimbangan. Banyak di antara kita yang masih bersikeras untuk meminta haknya saja, tapi malah enggan untuk menjalankan kewajibannya. Itulah mengapa susah membentuk jembatan harmoni di antara keduanya. Nah, jika kita menuntut hak kita sebagai warga negara yang baik, maka kita juga harus sadar akan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik juga. Salah satunya seperti membayar pajak tadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ketika kita menuntut hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Itulah timbal balik yang bagus, itulah timbal balik yang baik antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan negara kita. Nah, selanjutnya mengenai lanjutan dari perlunya harmoni kewajiban antara hak negara dan warga negara di Indonesia. Untuk ini, materi ini akan saya sampaikan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. B. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pergerakan budaya merupakan mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana kala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan. Kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Selanjutnya C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu A. Magna Carta, B. Revolusi Amerika, C. Revolusi Prancis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga ulasan singkat peristiwa tersebut. Pertama, Magna Carta. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang ke-B, Revolusi Amerika. Peran kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Dalam bahasa Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ke-C, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Raja Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dalam bahasa Prancis, Declaration des droits de l'homme et du citoyen
atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternite. Secara sosiologis, akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Penghapusan Doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. Sekian dan terima kasih. Baik, penjelasan berikutnya saya serahkan kepada teman saya, Eki Fatika. Baik, perkenalkan nama saya Eki Fatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dinamika dan tantangan negara. Berikut disajikan bentuk Undang-Undang Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Atau dasar IPA pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pasal 31 di Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, namun dengan perubahan. Rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kesenjangan budaya sudah diprediksi oleh William F. Cockburn atau seorang ahli sosiologi ternama, bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non-material atau sikap, perilaku, dan kebiasaan. Akibatnya akan terjadi kesenjangan budaya, seperti diungkapkan sebelumnya oleh karena itu, budaya, bangsa, dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan dan kecanggihan iptek tersebut. Sebaliknya, kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi, karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya, atau yang bisa kita sebut unsur-unsur budaya asli. Yang kedua, menolak sepenuhnya, atau unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu sendiri. Yang ketiga, menerima secara selektif, atau unsur-unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ada aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat
dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, atas judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Mari kita bicarakan terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian nasional yang sudah ada sebelum perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum diubah pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya. Merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Yang ketiga, ada aturan dasar ikhtiar pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Namun setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada negara, warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar hak dan kewajiban asasi manusia. Warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UU Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada agama.
agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita sudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia dalam hal cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi serta erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan. Kebudayaan bukan saja ditransformasikan dengan generasi tua atau generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025, pendidikan nasional menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, atau insan kamil dan insan paripurna. Kecerdasan yang kita maksud adalah kecerdasan yang komprehensif. Artinya bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinetis. Selanjutnya ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Penerapan atas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan mewujudkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Selanjutnya ada pertahanan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ikhwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Adanya peraturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.